Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan mengarah ke Cawang dalam situasi ramai dan tersendat. Dan saat ini lalu lintas sedang diguyur hujan dan arus lalu lintas dari tol dalam kota dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke pos polisi Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak dalam situasi kondusif lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan berikutnya kita beralih ke pos polisi Kendal, Jawa Tengah. Arus kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang saat ini dalam situasi ramai lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Antrian kendaraan hanya menjalan traffic light dan selepasnya kembali lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citoaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan dihimbau untuk para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1505669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Rapat Kerja Teknis Fungsi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri tahun 2025 yang digelar di STI Kalium Dikat Polri Jakarta pada Jumat 23 Mei 2025 diperkuat dengan serangkaian pembekalan penting dari Itwasum Polri, Astama Ops Kapolri, Astama Rena Kapolri hingga Dirtipit Cyber Barreskrim Polri. Rakernas dihadiri langsung oleh Kepala Divisi TIK Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan diikuti oleh 263 peserta dari berbagai fungsi TIK di lingkungan Polri, mulai dari tingkat Mabes hingga kewilayahan. Sesi pembekalan menjadi inti dari kegiatan ini dalam memberikan perspektif strategis mengenai arah transformasi digital Polri. Pembekalan pertama disampaikan oleh Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja, selaku Auditor Kepolisian Utama tingkat 2 Itwasum Polri, membahas tentang pengawasan efektivitas dan akuntabilitas transformasi digital dalam mendukung Asta Cita. Pembekalan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah transformasi digital yang dilakukan Polri. Pembekalan kedua dari Astama Ops Kapolri yang disampaikan oleh Brigjen Pol Eko Nugrohadi, selaku Karodal Pops Astama Ops Polri, membahas transformasi digital operasional Polri, teknologi untuk keamanan, efisiensi, dan dukungan Asta Cita. Ia menyoroti bagaimana teknologi dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional kepolisian. Pembekalan ketiga dari Astama Rena Kapolri yang disampaikan oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan mengenai transformasi digital dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja Polri, menggarisbawahi urgensi integrasi digital dalam aspek perencanaan keuangan dan pengukuran kinerja. Pembekalan keempat disampaikan oleh Brigjen Pol Himawa Bayu Aji selaku Dirtipit Cyber Barreskrim Polri, membahas topik krusial penegakan hukum cyber, inovasi dan adaptasi di era transformasi digital. Ia menyoroti tantangan dan strategi penegakan hukum di ruang cyber yang terus berkembang. Serangkaian pembekalan dalam Rakernas Diftik 2025 ini diharapkan dapat membekali seluruh peserta dengan pemahaman komprehensif tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan visi transformasi digital Polri yang berbasis AI.
Dengan demikian, kualitas layanan publik dapat terus ditingkatkan demi mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Masih dalam gelaran rangkaian rapat kerja teknis fungsi teknologi informasi dan komunikasi Polri, upaya mewujudkan transformasi digital berbasis artificial intelligence guna mendukung Asta Cita. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Aisyah Barsya dan juru kamera Andi Putra. Pemirsa Polri TV, Anda masih bersama kami dalam kegiatan rapat kerja teknis fungsi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri tahun anggaran 2025 yang digelar tepat pada Jumat 23 Mei 2025 bertempat di STK Lem Dekat Polri Jakarta, di mana mengusung tema yaitu membangun transformasi digital Polri berbasis AI guna meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana giat ini dihadiri langsung oleh Kadiftik Irjen Pol Slamet Uliandi, kemudian diikuti sebanyak 263 peserta terdiri dari berbagai fungsi TIK di lingkungan Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Faisal juga pemirsa, di mana dalam sesi kedua ini dikhususkan terhadap pembekalan. Pertama disampaikan yaitu segenap pejabat utama Mabes Polri. Yang pertama yaitu pembekalan dari Irwasum Polri disampaikan melalui Brigjen Pol Kalinggarendra Harja selaku Auditor Kepolisian Utama tingkat 2. Beliau membahas mengenai pengawasan efektivitas dan akuntabilitas transformasi digital Polri dalam mendukung Asta Cita. Kemudian pembekalan kedua disampaikan oleh Astama Ops Kapolri yang disampaikan oleh Brigjen Pol Eko Nugrohadi, di mana beliau membahas mengenai transformasi digital dalam operasional Polri, teknologi untuk keamanan, serta efisiensi dan dukungan Asta Cita. Yang ketiga yaitu pembekalan dari Astamarena Kapolri, disampaikan oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan membahas mengenai transformasi digital dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja Polri. Kemudian pembekalan keempat disampaikan oleh Dirtipid Cyber Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, di mana beliau menyampaikan bagaimana penegakan hukum cyber bagi Polri, serta inovasi dan juga adaptasi di era transformasi digital. Nah, pemirsa Polri TV, selain pembekalan, Rakernis juga dilanjut tentunya dengan diskusi panel antara peserta dengan narasumber dari eksternal, di mana menghadirkan yaitu Komjen Pol Rahmat Wibowo selaku Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Eko Kuswardono Budiarjo selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi UI, dan yang ketiga yaitu Profesor Yudo Giri Sucahyo selaku akademisi. Nah, pemirsa Polri TV, saat ini tengah berlangsung di belakang saya yaitu pemberian pengarahan tentunya oleh pejabat utama Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang nantinya akan dilanjut dengan sesi diskusi atau dialog interaktif antara pejabat utama dengan para peserta, di mana pemirsa pembekalan oleh beberapa pejabat utama Mabes Polri, kemudian juga diskusi panel dari narasumber eksternal hingga pengarahan dari beberapa pejabat Divteka Polri. Ini merupakan prinsip tentunya dan juga langkah awal penguatan serta upaya konkret Polri tentunya dalam menghadapi tantangan global guna meningkatkan kualitas dari layanan publik, di mana pemirsa tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia guna menuju Indonesia Emas 2045. Kembali ke Anda di studio. Pelatihan desain grafis Divisi Humas Polri tahun anggaran 2025 dilaksanakan sejak 19 Mei dan resmi ditutup pada 23 Mei 2025. Dalam penutupan pelatihan ini, para peserta pelatihan memberi apresiasi tinggi atas kolaborasi Divisi Humas Polri dan Media Indonesia Institute.
dalam memberikan materi serta kesempatan praktek desain grafis yang bermanfaat dalam mengelola informasi sebagai salah satu fungsi kehumasan. Berikut keterangan selengkapnya. Baik, tentunya kesan ini sangat baik ya. Ini juga merupakan pertama kali saya mengikuti kegiatan pelatihan desain grafis ini. Banyak sekali masukan dan insight-insight yang saya dapatkan. Yang awalnya saya mungkin hanya mengenal dasarnya saja, cuman di sini lebih dalam lagi kami pelajari, dan itu merupakan suatu pengalaman yang menurut saya memorable banget lah dari kegiatan ini. Menurut saya yang paling menarik karena kita akhir-akhir ini lagi marak-maraknya AI ya. Terus juga kemarin itu juga dijelaskan tentang bagaimana penggunaan AI dengan baik dan juga efisien ya. Dan itu merupakan pelajaran yang menarik sih menurut saya. Ya mungkin walaupun agak sedikit pusing sih awalnya, cuman karena ini materi yang menarik, jadi saya senang banget untuk nguliknya lagi gitu. Iya baik, terima kasih kepada Divisi Humas Polri dan juga Media Institute Indonesia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa mengikuti pelatihan ini, dan saya harap pelatihan-pelatihan ini ke depannya akan ada lagi. Sangat berkesan sekali, di mana di sini kita mendapat ilmu-ilmu yang tadi kita nggak tahu, jadi punya ilmu banyak, jadi bisa kita terapkan di Polda kita, di tempat kita bekerja, di mana ilmu yang kita dapat bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di divisi kita. Itu saya tidak menyangka sekali bahwa saya bisa dapat peringkat ketiga, di mana saya menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada diperintahkan, yang diberikan oleh narasumber kita. Saya kerjakan, dan saya juga tidak menyangka bahwa nilai saya tinggi dari peringkat ketiga gitu. Terima kasih Divisi Humas Polri dan Media Indonesia Institute yang telah menyelenggarakan pelatihan seperti ini. Karena banyak sekali kami yang di daerah membutuhkan ilmu seperti ini yang dapat meningkatkan kinerja kita supaya lebih maju dan lebih terpercaya di mata masyarakat. Terima kasih. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Mukomuko, Polda Bengkulu melaksanakan panen jagung bersama dengan unsur pemerintah daerah. Kapolres Mukomuko AKBP Riki Krisma Wardana mengatakan bahwa kedepannya nanti masing-masing desa 1 hektar lahan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Di samping itu, pihaknya juga akan mengingatkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur. Kapolres Mukomuko menegaskan kembali bahwa tanaman jagung yang sudah dipanen ini, pihaknya akan menanam kembali tanaman jagung menggunakan bibit Bayangkara dari Kabupaten Kepahyang. Panen ini adalah salah satu momen start awal untuk menanam lahan-lahan yang tidak digunakan atau lahan kosong di pekarangan untuk dimanfaatkan menanam suatu yang bermanfaat. Dari tim Humas Polres Mukomuko, Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Kapolrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Budi Sartono bersama para pejabat utama Polrestabes Bandung menyambangi Kodim 0618 Kota Bandung dalam rangka memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-79 Kodam 3 Siliwangi. Kehadiran rombongan Polrestabes Bandung disambut oleh Kasdim 0618 Kota Bandung, Letkol Infanteri Hari Novana yang mewakili Dandim Kolonel Infanteri Muhammad Iswan Nusi, serta para perwira seksi Kodim 0618 Kota Bandung. Dengan penuh kehangatan dan semangat sinergitas TNI Polri, ucapan selamat disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Kodam 3 Siliwangi dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Jawa Barat dan Banten. Mengusung moto kebanggaan Esa Hilang Dua Terbilang, peringatan HUT ke-79 ini mengusung tema besar Kodam 3 Siliwangi bersama rakyat, wujudkan Jawa Barat dan Banten aman, tangguh, dan sejahtera. Pada kesempatan tersebut, Kasdim 0618 Kota Bandung juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh Polrestabes Bandung. TNI juga menegaskan pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Humas Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, laporkan untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan internal, Polres Nabire melalui Profesi dan Pengamanan atau Propam menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin serta pemeriksaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 milik personel yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di akses masuk Mapolres Nabire ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Propam Polres Nabire AKP M. Mudasir bersama seluruh personel Propam. Propam sebagai garda terdepan dan benteng terakhir, untuk itu kita membantu lalu lintas untuk pelayanan atau pelanggaran di lalu lintas di jalan raya, itu tugasnya lalu lintas. Dan secara internal yaitu Propam sebagai pendukung atau penegak disiplin ke dalam, kita juga melakukan disiplin, yaitu pemeriksaan ranmor dan pemeriksaan surat-surat kendaraan, yaitu dengan konsekuensinya tindakan disiplin bahkan sampai kita serahkan untuk penilangan. Jadi saya harapkan polisi sebagai contoh pelopor untuk berlalu lintas. Demikian. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, memimpin serah terima jabatan 2 Kepala Kepolisian Daerah, yakni Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri. Acara sertijab dan laporan kenaikan pangkat ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 Kapolda yang akan melaksanakan sertijab. Dalam pelaksanaan sertijab, Irjen Pol Dwi Irianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara digantikan oleh Irjen Pol Didik Agung Wijanarko yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Korsup KPK. Irjen Pol Dwi Irianto dimutasi menjadi perwira tinggi Polda Sultra. Sementara itu, Kapolda NTT yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga diserah terimakan kepada Irjen Pol Rudi Darmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kasepim Lemdiklat Polri. Irjen Pol Daniel Silitonga selanjutnya mengemban jabatan baru sebagai Kasepim Lemdiklat Polri. Selain 2 Kapolda tersebut, terdapat 47 perwira tinggi lainnya yang mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Mereka terdiri atas 9 personel dari Brigjen Pol ke Irjen Pol, serta 38 personel dari Kombes Pol ke Brigjen Pol. Kenaikan pangkat ini tidak hanya menjadi momentum prestisius bagi masing-masing perwira, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan karir yang berkelanjutan di tubuh Polri. Upacara berlangsung dengan hikmat dan penuh makna, mencerminkan komitmen institusi dalam membina sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.